Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Saya bekerja di SD Negeri 495. Di sini Bapak Ibu, saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Di sini saya ditugaskan dari kegiatan saya, yaitu dalam mengikuti program calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu di sini sudah ada yang mengikuti CGB dulu. Program CGB itu program yang sangat bagus sekali, yang luar biasa. Di sini nanti kita banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang sebenarnya kita belum tahu, Bapak Ibu. Langsung saja Bapak Ibu. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Bapak Ibu pasti tidak asing lagi kan dengan kata budaya positif. Bahkan secara tidak langsung sebenarnya ini dari dulu, dari kita masih sekolah itu sudah diterapkan. Tetapi biasanya hanya istilah-istilahnya yang membedakan. Sehingga kita terkadang apa sih itu budaya positif, apa sih itu, nanti materinya tentang keyakinan kelas seperti itu. Sebenarnya kita itu sudah melaksanakan tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Jadi materi hari ini tentang budaya positif itu ada 6. Di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini pasti ada kata-kata yang menurut Bapak Ibu asing, seperti restitusi kayak gitu. Mungkin barangkali baru mendengarkan atau hanya sekilas yang Bapak Ibu pahami. Di sini nanti Bapak Ibu, karena saya posisinya juga masih belajar, jadi kita belajar bersama Bapak Ibu ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, bukan saya menggurui. Jadi kita di sini untuk belajar bersama, untuk lebih memahami bagaimana kita menerapkan budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan diterapkan di sekolah dengan menjalankan disiplin positif untuk menumbuhkan karakter murid. Nah, tujuannya di sini kita menumbuhkan karakter murid itu menjadi disiplin, yaitu menumbuhkan karakter yang positif. Kemudian kita masuk ke materi pertama, bahwa itu di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Haji Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi tidak sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu yang suasana yang merdeka. Kita lanjut dulu, kita ambil poin pentingnya saja Bapak Ibu ya. Maafkan waktunya juga. Nah, di sini disiplin positif bentuk kontrol diri seorang untuk menjadi seperti apa
yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi paham kan Bapak Ibu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau itu berarti dari dalam diri kita sendiri, sedangkan kalau ekstrinsik itu berarti motivasi dari luar. Jadi diusahakan kita harus memberikan motivasi itu biar dia tumbuh dari dirinya sendiri. Di sini ada tujuan disiplin positif. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebagai pengajar memberi kemerdekaan kepada murid kita. Jadi sekarang itu zamannya bukan, kalau zaman dulu mungkin Bapak Ibu guru itu masih sebagai subjeknya kan kalau dalam pembelajaran. Tapi kalau sekarang itu subjeknya itu adalah peserta didik kita. Jadi memberi nilai-nilai kemerdekaan dan kepercayaan untuk mereka. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak ada pengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi nanti kita belajar tentang hukuman juga, Bapak Ibu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, kemudian kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Bapak Ibu tahu tidak nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lanjut kalau begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi salah satu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah menanamkan kan Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu seperti kita peduli, kemudian rajin, integritas, rasa hormat, banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan. Artinya ini adalah perilaku yang diterapkan secara positif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, sebenarnya saya percaya Bapak Ibu dari zaman dulu kita sekolah sampai sekarang pun sebenarnya kita itu sudah menerapkan nilai-nilai itu. Cuma itulah biasanya itu sekarang tuh karena mengikuti zaman jadi istilah-istilahnya yang membedakan itu aja. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Kita ke materi yang kedua Bapak Ibu, yaitu tentang motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi.
Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan di sini, apakah motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop kita ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan, atau yang ketiga untuk mendapatkan ilmu? Kira-kira mana Bapak Ibu? Oke, jadi yang motivasi yang paling akan berdampak jangka panjang dan membuat Bapak Ibu terus bersemangat secara internal itu adalah untuk mendapatkan ilmu. Tapi tidak kemungkinan Bapak Ibu kadang kalau diperintah atau disuruh kepala sekolahnya untuk mengikuti itu biasanya ada alasannya kan. Jadi kadang pertama menghindari ketidaknyamanan, ya juga seperti itu. Ada juga seperti itu. Kemudian ada yang biar saya dapat imbalan nanti, ada uang jalannya. Tapi tujuan kita itu kalau kita mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan itu sudah tujuan kita yakinkan dulu kepada diri kita itu ingin mendapatkan ilmu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sama seperti Bapak Ibu ketika nanti mau ikut kegiatan CGP, Ibu juga harus meyakinkan kepada diri Bapak Ibu tujuannya, motivasi Bapak Ibu ikut CGP itu apa dulu. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, nanti takutnya di tengah jalan berhenti gitu. Banyak manfaatnya Bapak Ibu kalau dari CGP. Kegiatan CGP itu banyak sekali, manfaatnya juga banyak sekali. Yang salah satunya itu mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, dan bonus-bonus lainnya itu banyak. Angkatan di Bunur itu karena mereka sudah CGP, sudah lulus, banyak yang sudah jadi kepala sekolah sekarang. Nah itu. Lanjut Bapak Ibu, jadi motivasi perilaku manusia. Di sini ada Dian Gosen dalam bukunya. Ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan tadi, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya sebenarnya ini ada 3 dalam motivasi berperilaku manusia. Tapi sejujurnya kita itu melaksanakan mengikuti kegiatan-kegiatan itu dengan motivasi yang ketiga. Kita kalau nggak usah bahas kasus ya Bapak Ibu, kita lanjut aja ke materi. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran itu ada hukuman, itu menjadi identitas gagal. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran itu ada juga konsekuensi, ini identitas sukses. Kemudian proses menciptakan isi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mencari solusi untuk masalah mereka itu disebut restitusi. Jadi, nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu, ada yang bisa memberi tanggapan? Boleh silakan Bu Nur. Baik, terima kasih tanggapannya Bu Nur. Tepat sekali ya Bu Nur. Jadi Bapak Ibu, jadi kita itu harus bisa membedakan yang mana yang namanya hukuman dan mana yang namanya konsekuensi. Jadi kalau Bapak Ibu itu untuk memberikan tindakan kepada muridnya itu berupa hukuman atau konsekuensi? Kalau Bapak Ibu, hukuman. Jadi insya Allah nanti setelah kita belajar tentang budaya positif ini, hukuman sedikit demi sedikit ditinggalkan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita buat konsekuensi atau nanti ada kalau nanti materinya itu keyakinan kelas namanya. Jadi kalau hukuman itu Bapak Ibu benar apa yang disampaikan Bu Nur tadi, hukuman itu contohnya kalau anak terlambat masuk kelas langsung diberi hukuman disuruh lari ke lapangan kayak gitu. Tanpa
kesepakatan. Jadi langsung, secara langsung, guru itu langsung kamu berdiri di lapangan kayak gitu. Itu namanya hukuman. Jadi dampaknya itu membuat mereka itu banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi menjadi identitas gagal. Mereka menjadi trauma, bisa menjadi pendendam, kan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi itu bisa menjadi identitas gagal dan bisa menjadi identitas sukses sebenarnya. Tergantung nanti bagaimana konsekuensinya itu. Kalau konsekuensi itu adalah tindakan yang dilakukan itu melalui kesepakatan. Contohnya di kelas Bapak Ibu ada peraturan, ada kesepakatan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pokoknya ada kesepakatan nih. Kalau tidak mengerjakan PR, kesepakatan kelasnya itu anak itu disuruh mengerjakan di waktu jam istirahat kayak gitu. Itu namanya konsekuensi karena sudah ada kesepakatan. Tapi biasanya kalau anak-anak itu melakukan pelanggaran itu berulang kali dan kita akan menilainya seperti itu terus tidak ada jalannya, maka nanti kita mencari solusi dengan dengan segitiga restitusi nanti namanya. Jadi biasanya itu walaupun ada kesepakatan itu kadang memang kesepakatan itu tergantung hukumannya itu masih konsekuensinya itu masih berbentuk fisik atau tidak. Kalau masih berbentuk fisik biasanya anak itu kalau berulang kali pasti akan dia tuh bisa juga menjadi lebih melanggar kayak gitu, atau dia bisa jadi ya, trauma atau bahkan menjadi pendendam. Jadi bahkan mengulangi terus kesalahan-kesalahan. Nanti kita ke materi selanjutnya itu ada cara bagaimana agar anak itu tidak mengulangi lagi. Nah, kemudian di sini ada kemudian menjadi restitusi itu proses menciptakan kondisi. Nah, ini namanya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Kalau kita bacakan satu persatu nanti lama, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau minta filenya boleh. Pada mungkin untuk belajar Bapak Ibu untuk dibaca-baca boleh. Nah, jadi ini hukuman itu secara langsung atau sepihak. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Nah, di sini kesimpulannya Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan, itu langsung tiba-tiba biasanya. Itu namanya hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberi dan murid hanya menerima. Hukuman yang diberi bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelum oleh murid. Kalau peraturan atau konsekuensi itu sudah disepakati. Nah, Bapak Ibu, coba sambil kita renungkan Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, benar sekali Bapak Ibu, tepat sekali. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman karena dia langsung sepihak dari gurunya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ada yang lain, Bapak Ibu? PJOK ya? PJOK betul, itu apa namanya? Konsekuensi namanya. Betul. Tepat sekali Bapak Ibu. Jadi, nah ini yang membedakan Bapak Ibu. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini garis besarnya ada PJOK ya. Jadi ini
disebut konsekuensi. Karena mereka belum biasanya terlambat, belum pemanasan kan Bapak ya. Jadi diberi konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya betul Bapak Ibu, itu hukuman. Yang keempat, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ya tepat sekali Bapak Ibu ya, kehilangan 10 menit itu sudah konsekuensi kan. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya tepat Bu, di sini adalah hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Murid diminta bertelanjang kaki. Murid Hukuman. bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi ini hukuman karena guru langsung memintanya tanpa ada kesepakatan. Kan peraturan sekolahnya itu hanya tidak boleh menggunakan sepatu warna kan, tapi di sini langsung gurunya menghukum tidak boleh. Padahal kalau ini biasanya anak itu mempunyai alasan kan kenapa, harusnya kita harus ditindak dulu, ditanya dulu, bukan langsung kita menyuruh dia langsung tidak menggunakan sepatu. Nah ini Bapak Ibu. Begitu kan Pak? Ini jawabannya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi ada hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima itu hukuman, dan yang keenam adalah hukuman. Nah di sini adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi di sini restitusi itu artinya nanti kalau ada kasus di sekolah, contohnya anak itu sudah beberapa kali terlambat sekolah, jadi kita harus mencari solusinya dari masalah mereka itu apa, dengan nanti kita memposisikan guru sebagai apa dulu, itu Bapak Ibu. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gusen tahun 2004. Jadi untuk materi hukuman, penghargaan, restitusi tadi, ini adalah hukuman dan penghargaan serta restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi nanti ada langkah-langkahnya bagaimana ketika anak kita itu masih sering melakukan pelanggaran seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke materi keyakinan kelas, Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing. Sudah ada belum Bapak Ibu di kelasnya untuk keyakinan kelas? Baik Bapak Ibu, jadi kita lanjut ya.
Berarti artinya belum ya Bapak Ibu ya. Boleh. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah kalau kita selama ini peraturan kelas kan Bapak Ibu kan. Nah kalau setahu saya juga seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya belajar CGB itu ya yang saya tahu itu peraturan sekolah atau peraturan kelas kayak gitu kan. Ternyata sebaiknya kita keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi kemungkinan jawabnya pasti kita untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti kemungkinan jawabannya kita pasti untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, biasanya kalau kita itu kan membuat peraturan kelas itu dengan menggunakan kata jangan membuang sampah pada sembarangan gitu kan. Dilarang merokok kayak gitu. Nah, itu menggunakan kata-kata negatif. Nah, sekarang untuk keyakinan kelas itu kita ubah menjadi menggunakan kata-kata positif. Jadi menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi ini keyakinan kelas itu artinya memotivasi dirinya sendiri dari dalam, bukan dari orang lain. Gitu. Artinya ini memotivasi dirinya atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu langkahnya adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini kalau kita membuat keyakinan kelas itu harus berbentuk positif, Bapak Ibu. Sebenarnya di PMM-nya Bapak Ibu sudah dikerjakan belum? Di situ kan ada kan pembelajaran kita materi tentang keyakinan kelas kayak gitu. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan semua warga kelas sekolah hendaknya ikut berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari awal dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu coba sekarang kita belajar juga di sini tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang pertama peraturannya adalah kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju. Jadi masih ingat Bapak Ibu nilai kebajikan? Seperti tanggung jawab, percaya diri, itu namanya nilai kebajikan. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju itu apa? Kira-kira Bapak Ibu? Tanggung jawab. Oke. Nanti kita buka jawabannya benar tidak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya Bapak Ibu? Peduli, ada lagi ketertiban. Dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan. Bisa. Yang lebih nilai kebajikan itu seperti apa Bapak Ibu? Menghargai orang lain itu dilarang mengganggu orang lain tidak? Nilai kebajikannya adalah menghargai kan? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Apa Bapak Ibu?
moral. Nilai kebajikannya seperti bisa keselamatan, bisa kenyamanan, betul. Kemudian lanjut ke pergantian atau menunggu giliran. Disiplin, boleh. Tertib atau kita empati juga bisa juga kan Bapak Ibu. Dilarang merokok. Ini tentang apa? Nilai kebajikan. Dilarang merokok. Kenyamanan atau keselamatan atau kesehatan. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan bisa, keselamatan juga bisa. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini tadi nomor 1 kembali barang ke tempat. Sebenarnya ini nilai kebajikan yang dituju itu secara universal tadi, secara banyak tergantung kita mengartikannya. Ini hanya sebagai contohnya ya, yang lebih ke konkretnya. Jadi kembalikan barang ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu komitmen. Kan kalau kita buat kesepakatan itu berarti harus komitmen menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu keamanan, saling menghormati. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bisa jadi tadi area disiplin boleh. Empati, dilarang merokok, kesehatan dan menghormati orang lain. Gunakan masker, itu kesehatan dan keamanan. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas Bapak Ibu. Yang pertama, langkahnya adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu itu kalau nanti di sekolah mau membuat keyakinan kelas, itu langkahnya memberi pengertian dulu apa itu keyakinan kelas. Itu kita ambil dari peraturannya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menuliskan apa yang mereka inginkan. Nanti pokoknya Bapak Ibu menggunakan kertas origami atau apa yang kecil-kecil itu disuruh nulis, nanti ditempel. Setelah itu yang memiliki makna yang sama itu disatukan gitu kan. Nah, nanti baru kita sepakati menjadi namanya keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau ukuran poster atau di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kemarin kita menggunakan peraturan kelasnya itu menggunakan kalimat negatif, yang menggunakan jangan, tidak, dilarang, itu diubah sekarang, diganti menggunakan kalimat positif. Jadi kalimat negatif pokoknya di sini jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi artinya tidak memberikan nanti dampak negatif, karena mereka jangan itu berarti motivasinya seakan-akan dari luar, kan dari orang lain kan Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh. Nah, dia hanya melakukan itu karena perintah dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Tapi kalau kita menggunakan kalimat positif, dia akan menerapkan secara berkelanjutan. Insya Allah nanti dia itu timbul dari dirinya sendiri, karena dia merasa mendapat energi positif, bukan dorongan dari orang lain. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ada mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah murid
untuk menemukan nilai kebajikan. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati dan nilai kebajikan. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini, jadi urutan langkah-langkah utama dalam menerapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama, lakukan diskusi. Yang kedua itu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Ketiga, baru menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengerjakan PMM yang tentang keyakinan kelas, itu makanya sebenarnya simple Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu datang ke kelas mengajar anak-anak, hari ini kita bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah artinya nilai yang akan kita terapkan dengan positif, kayak gitu kan. Terus anak-anak dikasih kertas, disuruh menulis, nanti ditempel di depan di papan tulis atau di karton, nanti dikumpulkan yang sama, nanti baru disepakati. Nah, pas disepakati itu sudah sepakat, kalau sudah sepakat semuanya, anak-anak itu di karton itu kalau bisa dikasih nama per anak, suruh tanda tangan dan gurunya tanda tangan. Nah, kalau buat PMM seperti itu, insya Allah nanti lolos PMM-nya, Bapak Ibu. Tapi tujuannya bukan ke PMM ya Bapak Ibu, tujuannya agar kita bisa menerapkan ke anak kita. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu untuk kalimat yang bisa kita gunakan untuk kelas, contohnya kelas 1, kelas 5 atau ini yang di bawah SMP. Jadi kalau kelas 1 itu cukup setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian setiap anggota kelas perlu senang, itu namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Itu kata-kata sederhana untuk anak kelas 1, kelas 2. Kalau untuk kelas 4, 5, 6 contohnya selalu bersikap positif. Nah, dia nanti diarahkan untuk menanamkan bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, biar menanamkan pada dirinya menjadi orang yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contoh keyakinan kelas untuk kelas tinggi Bapak Ibu. Nah, ini ayo kita coba membuat keyakinan kelas. Nah, kalau mau mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, kita kasih topiknya Bapak Ibu. Contohnya topiknya tentang tanggung jawab. Anak-anak topiknya tentang tanggung jawab, silakan buat kalimat yang membuat kalian nanti mengarah ke tanggung jawab kayak gitu. Kemudian ada kejujuran. Kira-kira apa kegiatan kelas ini yang menunjukkan kejujuran kayak gitu. Jadi diberi topiknya biar mereka langsung terarah kayak gitu. Kebersihan, berarti kalau kebersihan contohnya itu piket kelas sesuai jadwal kayak gitu. Oh, ini berarti tentang kebersihan. Kalau menghormati atau menghargai atau menghormati orang lain. Jadi kalau di kelas itu, kalau biasanya bertanya itu mereka itu tidak beraturan kalau mau bertanya kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi dibuat keyakinan kelas, contohnya kalau menghargai atau menghormati orang lain itu angkat tangan sebelum bertanya atau berbicara gitu. Jadi diberikan topik dulu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ini peraturan kelas itu ada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, budaya positif. Jadi peraturan kelas dibentuk keyakinan kelas yang akan menanamkan motivasi intrinsik untuk membantu karakter murid sehingga akan berdampak positif terhadap lingkungan sekolah yang akan menjadi pembiasaan
sehingga akan tercipta budaya positif. Jadi Bapak Ibu bisa, apalagi ini semester sekarang sudah selesai, semester depan mulai kita membuat keyakinan kelas. Justru kita buat dari awal semester kan Bapak Ibu, jadi lebih enak. Terus di foto-foto cara membuatnya. Nah, nanti untuk mengerjakan PNM, secara tidak langsung kita membuat untuk kelas, untuk PNM juga Bapak Ibu. Kemudian materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi maaf Bapak Ibu ya kalau terburu-buru mungkin banyak yang kurang karena waktunya juga dan saya juga masih belajar. Nah ini kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kira-kira dari gambar tersebut itu kebutuhan kita tidak Bapak Ibu? Semuanya sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita belajar itu ada primer, sekunder, tersier. Sekarang udah hal seperti ini menjadi kebutuhan kita semua. Kebutuhan dasar kalau sekarang itu. Kita butuh rumah tidak Bapak Ibu? Butuh HP tidak Bapak Ibu sekarang? Makan kita butuh, motor sekarang kita butuh, pakaian kita butuh, perangkat seperti laptop atau komputer kita butuh, mobil pun kita butuh. Jadi sekarang itu menjadi kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu kira-kira butuh tidak kesenangan? Butuh kan? Jadi itu menjadi kebutuhan dasar kita. Kemudian butuh tidak Bapak Ibu cinta dan kasih sayang? Kemudian Bapak Ibu butuh kebebasan tidak? Butuh kan Bapak Ibu? Walaupun di sekolah pasti ada rasa kita ingin bebas. Bebas dalam artian kita bebas untuk menerapkan pembelajaran yang kita inginkan, ya tidak Bapak Ibu? Kemudian keempat, penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan potensi diakui. Kira-kira butuh tidak Bapak Ibu kita menguasai suatu potensi atau ya potensi kemudian kita butuh diakui? Butuh tidak Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu butuh bertahan hidup tidak? Jadi ya inilah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar kita itu ada 5, yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah ini di dalam teori menurut Dr. William Glasser ada 5 tadi: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi Ibu dan Bapak Guru sangat penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Jadi kadang kita itu sepihak kalau menilai anak, padahal belum tentu apa yang dibutuhkan anak kita itu seperti apa. Kadang anak itu butuh kasih sayang, makanya mereka cari perhatian kayak gitu kan, ya tidak Bapak-Ibu. Nah kita harus maklumi, mungkin di rumah kasih sayangnya kurang, jadi di sekolah biasanya cari capel, cari perhatian kayak gitu. Jadi perilaku murid-murid tidak dapat dibiarkan
namun perilaku dipahami atau ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Jadi mari kita menjadi guru yang lebih baik dan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing dan menjadi pribadi berdaya, seimbang dan bahagia. Jadi kalau anak itu suka lapor, maka kita jangan langsung marah-marah. Kita harus tahu, mungkin dia kebutuhannya itu karena pengen bebas atau pengen kasih sayang kayak gitu. Sama baru, saya dulu kayak gitu juga sih. Kalau anak sering lapor, sana, jangan ini gitu kan, sering lapor. Ternyata anak itu mungkin butuh dari 5 tadi. Ada mungkin butuh kasih sayang atau butuh kebebasan kayak gitu. Jadi dunia berkualitas itu dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa yang saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Jadi bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau secara kenyataan itu memang kita susah sekali Bapak Ibu untuk menerima hal-hal seperti ini. Tapi setidaknya setelah kita belajar seperti ini, kita menerapkan sedikit demi sedikit, tidak langsung semuanya kita ubah kayak gitu. Mengubah kebiasaan kita itu tidak senantiasa langsung secara singkat Bapak Ibu. Kemudian materi yang kelima, Bapak Ibu, di sini materinya masih 2 Bapak Ibu, insya Allah jam 11 selesai, kita sejam selesai. Dimaaf Bapak Ibu ya kalau terburu-buru atau masih banyak yang terlewatkan. Materi yang kelima yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau atau monitor berarti mengawasi. Kemudian yang kelima, manajer, posisi terakhir. Kita nanti mau memposisikan seperti apa. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor dalam di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang Ibu terapkan? Bapak Ibu kira-kira posisi dari 5 ini mana yang Ibu sering terapkan? Apakah Bapak Ibu memposisikan sebagai penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah, atau menjadi teman, atau pemantau, atau manajer? Kalau tanpa kita sadari, kalau saat-saat ini itu atau selama ini penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, iya kan Bapak Ibu ya? Amin. Insya Allah ya Ibu, betul. Kita pasti ingin merubah apa yang selama ini kita lakukan. Jadi merubahnya itu ya dengan sedikit demi sedikit ya. Posisi kontrol ini kita sebagai hukum boleh saja, gak ada ini. Cuma harus siap di posisi mana. Tapi kebanyakan kalau selama ini kita pasti jadi penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah kayak gitu kan Bapak Ibu. Tapi nanti ketika kita sudah belajar seperti ini, posisikan sesuai dengan kondisi murid kita.
Nah, di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Contohnya guru berbuat. Kalau penghukum tadi menghentik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu yang kita buat. Biasanya dengan cara menghukum memberikan hukuman fisik kayak gitu. Kalau membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini loh. Nah biasanya, nah kamu tuh harusnya seperti ini. Nah itu artinya secara tidak langsung kita sudah mengatakan bahwa menunjukkan anak itu merasa bersalah. Gitu. Kalau sebagai teman, ya biasanya kalau kita memposisikan sebagai teman, ayo nak demi ibu nih, demi bapak nih, ayo nak itu. Itu biasanya kita kan lebih dekat kayak sebagai teman. Ya. Masa kamu tidak mau atau ingin tidak ibu ingat tidak ibu pernah bantu. Kemudian kalau sebagai pemantau itu biasanya mengingatkan kembali peraturan yang sudah dibuat. Jadi kalau pemantau itu pokoknya itu membuat kesalahan, terus kita mengingatkan anak kenapa kamu tidak mengerjakan tugas gitu. Nanti kan sudah ada peraturannya kan kalau tidak mengerjakan. Sudah tahu peraturannya kan kalau kamu tidak mengerjakan tugas apa, nah itu berarti kita sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, jadi apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan, ya. Jadi di sini sebagai manajer itu artinya kita mencarikan solusi, tapi solusi itu dari keinginan murid itu sendiri. Contohnya, ketika anak itu kok tidur terus di dalam pembelajaran, kita panggil, kita tanya, tanya dulu kenapa kamu kok tidur terus di kelas gitu, apa alasannya? Nah setelah tahu alasannya, pokoknya alasannya tidurnya kemalaman, sering main HP kayak gitu kan Bu. Jadi ditanya, kita yakinkan boleh kita main HP, tapi ada waktunya kayak gitu. Setelah itu baru kita, nah sekarang tahu kan, kalau kamu itu tidur kemalaman main HP, jadinya di sekolah ngantuk, belajarnya ngantuk gitu. Terus habis itu kita tanya lagi, kira-kira ada nggak punya solusi tidak? Nanti biar kamu tidak ngantuk lagi di kelas. Nanti anak itu akan mencari solusinya sendiri. Jadi itu posisi kita sebagai manajer. Nah yang terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah pas 5 menit lagi kita jam 11 selesai. Jadi yang ini sedikit materi yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi. Jadi Bapak Ibu, yang sebaiknya kita lakukan untuk memecahkan masalah anak itu adalah kita harusnya sebagai posisi manajer. Jadi kita tanya dulu alasannya apa. Jadi kita tanyakan alasannya apa, kemudian kita memvalidasikan keyakinan mereka. Setelah itu baru mereka bisa ditanya maunya seperti apa. Nah kalau dia sudah tahu solusinya, baru kita yakinkan, kita sepakati. Nah itu artinya mereka nanti timbul dengan motivasinya tersendiri. Nah segitiga restitusi. Jadi yang segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi contoh penerapan restitusi, proses 3 tahapan restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menghadapi masalah dari anak yang melanggar peraturan atau yang menemukan masalah-masalah anak itu, yang pertama kita harus menstabilkan identitas dia.
dengan cara kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang setelah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Jadi artinya memvalidasi itu tindakan mereka itu ada alasannya pasti. Kita validasi dulu tindakan yang salah itu apa. Tanyakan dulu. Seakan-akan kita meyakinkan. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas sekilas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari masa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya Bapak Ibu, berbuat salah tidak apa-apa. Nah, jadi kita ketika menemui kasus anak, kemudian kita mengajak diskusi anak itu diajak diskusi, diajak ngobrol bareng, yaitu dia kita tanya alasannya apa, kita mau validasi, menstabilkan identitas dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Tapi pasti kayak gitu. Kemudian saya juga pernah kok membuat kesalahan seperti itu. Seakan-akan kita menstabilkan dulu emosinya mereka. Jadi dengan kata-kata saya juga pernah kok membuat kesalahan seperti itu. Kemudian saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Nah, di sini baru setelah emosinya terkontrol, kita baru Bapak atau Ibu di sini ingin mencari solusi. Nak siapa, kemudian bukan untuk bukan siapa yang salah, kayak gitu. Biasanya kalau ada yang berkelahi kayak gitu. Kalau yang berkali, jadi sebaiknya kayak gini. Ya sebaiknya seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan kita langsung mendengar dari satu pihak langsung kita menghukum yang satu pihak, gitu. Nggak boleh. Jadi walaupun dia salah, tapi seakan-akan kita tidak menilai dia salah. Kemudian yang ke tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih mengutamakan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya di sini, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Tanyakan dulu seperti itu. Apa sih alasannya kamu melakukan seperti itu? Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Biasanya kalau yang bertengkar itu kan masih mempertahankan argumennya masing-masing kan. Jadi kita boleh menggunakan kata boleh kamu pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Gitu. Kemudian yang terakhir setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Jadi proses di mana murid mengubah dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai apa yang kita percaya? Nah, kalau pokoknya tadi sering tidur di kelas, kira-kira nilai apa yang dipercaya kalau dalam pembelajaran itu seperti apa? Harusnya seperti apa? Kita tanyakan. Sebenarnya kalau kamu tidur di kelas itu kira-kira ada nilainya tidak? Seharusnya kita belajar itu nilainya yang kita tuju itu apa? Yaitu itu. Kemudian apa keyakinan kelas kita? Kalau sudah ada keyakinan kelas, kita tanyakan lagi. Makanya ada yang bertengkar, ada yang berkelahi, atau ada yang tidak menghormati kawannya, orang lain. Punya keyakinan kelasnya tentang menghormati orang lain. Nah itu nanti kita tanyakan kembali. Baru nanti kita langsung mencari solusi. Maunya kamu seperti apa, gitu. Nanti solusi itu baru kita sepakati. Jadi itulah Bapak Ibu untuk pemaparan dari penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Jadi yang bisa saya sampaikan ilmu saya hanya sebatas itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata
kata-kata yang masih kurang pas atau kata-kata yang masih ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Cukup, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kalau dirasa sudah cukup, di sini yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya, atas meluangkan waktunya untuk kegiatan saya. Semoga apa yang sudah dikorbankan Bapak Ibu menjadi amal kelak. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tingkah laku saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Sehat. Sehat. Pagi tadi sarapan tidak? Sarapan. Alhamdulillah sarapan. Mandi tidak pagi tadi? Mandi. Kalau pagi harus mandi. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah pernah mendengar? Oke, ada yang sudah kenal, ada yang belum. Silakan dijawab, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalian tahu? Belum? Belum. Baik. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang ada di dalam diri kita untuk melakukan hal-hal positif, perilaku positif, yaitu nilai kebajikan. Contohnya, nilai positif itu seperti kita menghormati, kerjasama, sopan santun. Nah, itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Ya, tapi cara membuatnya nanti bagaimana? Kalian nanti Pak Guru minta menuliskan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Contohnya tentang kedisiplinan. Jadi contohnya kalau kayak tiket kelas, berarti membuat kalimat keyakinan kelasnya bagaimana? Bertanggung jawab sesuai jadwal yang sudah dibuat. Nah, tiket sesuai jadwal itu boleh. Atau seperti kalau dalam belajar, contohnya kalau mau bertanya, mengangkat tangan sebelum bertanya. Kemudian apalagi yang ingin kalian tanamkan dalam diri kalian? Menghormati orang lain sedang berbicara. Paham? Membuat kata-kata seperti itu. Jadi nanti Pak Guru bagikan kertas ini, kalian tulis di sini dengan tulisannya agak besar ya, biar nanti kawannya bisa membaca. Nanti kalau kalian sudah membuatnya, kalian tempel di sini.
Nanti mana kata-kata yang sama, mana yang beda. Nah, nanti kita sepakati ini mau dipakai untuk keyakinan kelas kita atau tidak. Artinya kalau sudah disepakati berarti kalau kita sedang belajar harus ingat dengan yang apa yang kita buat. Paham? Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita membuat keyakinan kelas? Apa yang kalian inginkan untuk pembelajaran? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Gak ada. Oke, kalau gak ada, saya bagi nanti kalian tuliskan di sini. Oke, ini silakan ditangkap dulu yang sudah satu tadi. Nah, sabar. Ini belakangnya dulu. Ya. Oke, dan tandanya kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Nah, silakan dicatat. Boleh belakang itu sampai di meja. Keyakinan yang di sekolah bukan yang di rumah. Kan di rumah, menjelaskan. Ya, atau ada yang mau nulis lagi? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Berarti cukup satu aja. Oke? Ya. Oke, silakan ditempel. Nah, silakan ditempel. Taruh bawahnya nggak apa-apa. Pilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Silakan duduk di tempatnya masing-masing lagi. Kita baca yang kalian inginkan ya. Dari yang pertama ini menghormati orang tua maupun orang lain. Ingin kita belajar dengan rajin. Tiket sesuai jadwal. Menghormati orang lain itu berarti sama. Kita lakukan yang sama. Dan bawahnya ini harus sopan kepada guru. Ini artinya menghormati orang lain juga ya. Ya, kan
Jadi berarti sama ya. Kita saling bergandengan. Menghormati guru juga sama. Bineka Tunggal Ika, semboyan Nah, kita. jadi di sini artinya kesepakatan kelas kita itu ada yang beda itu ada menghormati, ini sama artinya menghormati orang lain. Alif, dulu, perhatikan dulu. Nah, di keyakinan kelas yang pertama menghormati orang lain. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Oke, ini berarti jadi kalau di kelas kalian yakinkan pada diri kalian sendiri kalau kita harus menghormati orang lain. Yang ke ini ingin kita belajar dengan rajin. Baik, mau disepakati tidak ini? Belajar dengan rajin. Ya, jadi harus dilaksanakan. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Mau dilaksanakan tidak ini? Baik. Yang ini tiket sesuai jadwal. Mau dilaksanakan atau disepakati tidak ini? Disepakati? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Baik, kalau sepakat berarti ini yang akan kalian laksanakan ketika kalian sudah belajar. Sudah sepakat semua belum? Baik, kalau sudah sepakat semua, kalian tanda tangan. Ya, di ini, di atasnya. Ayo. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Ini kesepakatan kalian dalam membuat keyakinan kelas. Jadi silakan kalian terapkan dan tanamkan ketika saat belajar. Ya, sudah sepakat? Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih anak-anakku. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Dan ini yang kalian inginkan. Jadi ini keinginan kalian sendiri-sendiri ya tadi ya. Nah, jadi silakan kalian tanamkan pada diri kalian sendiri dan amalkan. Jadi nanti ditempel di dinding dan kalian boleh mengingatnya dengan cara membacanya. Ketika kalian lupa, ingat dengan apa tulisannya ada di depan. Baiklah anak-anakku, untuk membuat keyakinan kelas kita hari ini cukup. Maka akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Bagaimana perasaan Tika ketika membuat keyakinan kelas? Oke, senang ya. Tika merasa senang. Penting tidak keyakinan kelas dibuat? Apa alasannya? Baik, terima kasih. Pak Guru mau tanya ya, boleh? Baik, Alif. Bagaimana perasaan Alif ketika sudah membuat keyakinan kelas?
Oke. Kira-kira penting tidak membuat keyakinan kelas? Apa alasannya, Alif? Baik, terima kasih Wulan. Pak Guru mau tanya, boleh nggak Wulan? Baik, gimana perasaan Wulan ketika kita membuat keyakinan kelas? Penting tidak kita membuat keyakinan kelas tuh? Baik, terima kasih. Apa alasannya Wulan? Baik, terima kasih Wulan ya.